Kalau Tuhan mau mengubah sebuah bangsa, kira-kira dia mulai dari mana ya? Mungkin kita langsung kepikiran para pemimpin politik, atau mungkin masyarakat secara umum. Tapi menurut pengajaran dari Derek Prince yang mau kita bedah kali ini, jawabannya tuh jauh lebih dekat dari yang kita bayangin. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia ayat kuncinya, dari 1 Petrus 4 ayat 17. Derek Prince nunjukin sebuah prinsip ilahi yang jujur aja cukup mengejutkan. Ternyata tindakan korektif Tuhan itu selalu dimulai dari umatnya sendiri, dari gereja, bukan dari dunia luar. Coba deh direnungin, ini kan radikal banget ya. Artinya, sebelum melihat keluar, Tuhan itu melihat ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih mulainya harus dari umatnya? Menurut Derek Prince, bangsa-bangsa yang punya warisan Kristen yang kuat, seperti Amerika atau banyak negara lainnya, itu punya standar yang lebih tinggi di mata Tuhan. Alasannya simpel, karena mereka udah menerima begitu banyak kebenaran darinya. Prinsip ini jadi inti dari semuanya. Derek Prince sering merujuk ke Matius 11 ayat 20-24, di mana Yesus menegur kota-kota yang udah lihat mujizat yang langsung, tapi tetap gak mau bertobat. Poin pentingnya gini, pertanggungjawaban kita itu sebanding lurus dengan tingkat kebenaran yang udah kita terima. Makin banyak kita tahu, makin besar juga tanggung jawab kita. Oke, kalau panggilannya dimulai dari gereja, berarti ada sesuatu dong yang menghalangi. Nah, Derek Prince mengidentifikasi ada 2 rintangan utama di dalam gereja zaman sekarang yang bikin panggilan pertobatan ini jadi relevan banget. Ini dia nih, 2 biang keladinya, materialisme dan kompromi. Di satu sisi ada materialisme yang bikin kita sibuk banget sama urusan dunia. Kerja, belanja, hiburan, sampai kita lupa hal-hal yang kekal. Di sisi lain, ada kompromi yang pelan-pelan bikin garis antara yang benar dan yang salah jadi kabur. Nah, coba perhatiin baik-baik ya. Kata Derek Prince, aktivitas-aktivitas yang Yesus sebutin ini, makan, nikah, jual beli, sebetulnya kan bukan dosa. Nggak ada yang salah dengan semua itu. Masalahnya, sama kayak di zaman Nuh dan Lot, adalah ketika orang-orang jadi begitu tenggelam dalam rutinitas ini, sampai-sampai mereka sama sekali nggak sadar dan nggak siap waktu Tuhan mau bertindak. Untuk ngejelasin soal kompromi, Derek Prince cerita tentang sebuah penglihatan yang kuat banget. Dia lihat sebuah gereja yang dipenuhi kabut, bikin semuanya jadi buram dan nggak jelas. Terus Tuhan kasih tahu dia, kabut itu adalah kompromi. Wah, ini gambaran yang pas banget ya, tentang gimana kompromi bisa bikin kebenaran rohani jadi kabur dan gak efektif lagi di dalam gereja. Ayat seperti ini menurut Derek Prince adalah contoh akibat langsung dari kabut kompromi tadi. Ketika kebenaran Alkitab yang sejelas ini jadi kabur, orang-orang di dalam gereja bisa jadi cuek sama perilaku yang jelas-jelas dilarang oleh firman Tuhan. Garis batasnya jadi hilang, semuanya jadi abu-abu. Oke, setelah kita lihat masalahnya dengan jelas, sekarang kita beralih ke bagian yang penuh harapan. Karena gini, Tuhan itu ndak pernah nunjukin masalah tanpa nyediain jalan keluarnya. Jadi apa dong solusi ilahi yang Dia tawarkan buat kita? Harapan buat pemulihan ini bukan sekedar angan-angan loh. Tuhan udah nyiapin sebuah jalan yang jelas banget. Derek Prince menyoroti satu ayat kunci dari Perjanjian Lama yang isinya adalah janji spesifik dari Tuhan tentang bagaimana penyembuhan dan pemulihan itu bisa terjadi. Nah, ini dia janjinya yang luar biasa. Coba deh perhatiin lagi. Janji ini ditujukan ke siapa? Umatku, yang atasnya namaku disebut. Jadi tanggung jawabnya ada di kita umat Tuhan. Dia kasih 4 syarat, dan kalau kita penuhi, Dia janji akan melakukan 3 hal, mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Dari keempat syarat tadi, Derek Prince mengidentifikasi syarat yang pertama sebagai yang paling krusial. Dan sayangnya, ini juga yang jadi rintangan terbesar buat umat Tuhan zaman sekarang. Ini adalah titik awal dari segalanya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng sejenak. Dari janji yang barusan kita baca, syarat nomor 1 yang Tuhan minta dari umatnya itu apa ya? Inilah kunci yang membuka pintu untuk semua hal lainnya. Ini dia. Simple, tapi dalam banget. Merendahkan diri. Derek Prince dengan tegas bilang kalau inilah langkah yang paling sering kita lewati. Kita mungkin berdoa, kita mungkin mencari wajah Tuhan, tapi seringkali kita datang dengan hati yang belum benar-benar merendah. Terus apa sih yang bikin kita susah banget merendahkan diri? Menurut Derek Prince, jawabannya cuma satu kata, kesombongan. Kesombongan rohani dan pribadi kita itu ibarat tembok raksasa yang ngeblok doa-doa kita dan menghalangi kita memenuhi syarat-syarat dari Tuhan. Oke, kalau merendahkan diri itu kuncinya, dan kesombongan itu penghalangnya, gimana dong cara kita hancurin penghalang itu? Nah, Derek Prince ngasih jawaban yang praktis banget, yang bisa kita lakuin sekarang juga. Nah, ini dia rahasianya.
Derek Prince ngajarin kalau cara paling langsung dan paling efektif untuk merendahkan diri adalah dengan mengakui dosa-dosa kita. Iya, sesimpel itu. Karena nggak mungkin kita bisa tetap sombong kalau kita lagi jujur-jujuran ngakuin kesalahan kita di hadapan Tuhan. Derek Prince bahkan ngebaginya jadi 2 dimensi nih. Mengaku dosa kepada Tuhan, itu untuk menghancurkan kesombongan vertikal kita, sikap yang seolah-olah kita ini setara sama Tuhan. Terus, mengaku dosa satu sama lain, itu untuk menghancurkan kesombongan horizontal kita, sikap yang ngerasa lebih baik dari orang lain. Ayat ini adalah jaminan langsung dari Tuhan. Dia itu setia untuk mengampuni dosa-dosa yang secara spesifik kita akui. Derek Prince sering bilang, dosa yang nggak diakui adalah dosa yang nggak diampuni. Jadi pengakuan dosa itulah yang membuka pintu buat pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat kekuatan dari pengakuan yang horizontal. Kata Derek Prince, waktu kita saling mengaku dosa, kita itu lagi menghancurkan tembok kebanggaan yang memisahkan kita satu sama lain. Ini langkah yang penting banget, bukan cuma buat pengampunan, tapi juga buat penyembuhan yang sejati dalam hubungan kita. Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat pribadi. Nggak perlu introspeksi yang ribet-ribet. Coba deh, sekarang tanya aja sama Tuhan dengan tulus. Apakah ada sesuatu yang Dia tunjukkan dengan lembut di dalam hidup Anda yang perlu diakui? Mungkin cuma kepada Dia, atau mungkin juga kepada orang lain. Jadi, kesimpulannya, pengakuan dosa adalah kunci untuk merendahkan hati kita. Dan kerendahan hati adalah langkah pertama untuk mengalami pemulihan yang udah Tuhan janjikan, baik buat kita pribadi maupun buat bangsa kita. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau Anda mau mendalami lebih lanjut, silakan kunjungi situs web yang ada di layar ya.